Pertanyaan selanjutnya dari Akhwat. Di sini langsung ditujukan untuk Ustadz Syafiq terkait dengan istidraj, Ustadz. Udah dikasih tema istidraj. Dalam kurung Ustadz Syafiq. Gak ngerti maksudnya apa ini, Ustadz. Jika istidraj sebenarnya merupakan ujian dari Allah, tapi kenapa bentuk ujian tersebut adalah terus-menerus diberikan nikmat yang melalaikan? Sampai batasan mana kita mengartikan bahwa rejeki atau nikmat yang kita terima itu istidraj atau bukan? Dengan kualitas ibadah yang biasa saja, misal seseorang tetap sholat namun di akhir waktu, jarang melakukan ibadah sunnah, tapi yang kita lihat hidupnya enak-enak saja, bahkan berkecukupan. Dan bagaimana Ustadz agar memotivasi diri sendiri agar ibadah yang dilakukan tidak hanya soal kuantitas namun juga berkualitas. Syukran Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah jamaah. Iya, berkaitan dengan istidraj. Orang-orang yang tidak beriman itu beranggapan harta, kedudukan dan jabatan menjadi salah satu tanda cinta Allah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Allah berfirman di surat Al-Fajr ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia ini apabila dikasih sama Allah bala, tapi bentuk balaknya itu kenikmatan, jabatan, kedudukan, maka dia mengatakan Rabbi akraman, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku gitu. Tapi sebaliknya kalau rizkinya disempitkan, usahanya susah dan penuh dengan kesulitan hidupnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kalau dikasih bala, disempitkan rizkinya, ditakar rizkinya, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku gitu. Padahal enggak seperti itu gitu. Jadi tanda cinta Allah itu kepada hambanya bukan diluaskannya rizki. Kita semua tahu bagaimana perbedaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Nabi Musa itu 10 tahun menggembala kambing hanya untuk melunasi maharnya. Makanya antum yang nikah langsung bisa bayar mahar itu Masya Allah. Indonesia ini murah mahar Ustaz. Ustaz berapa waktu nikah maharnya? 120.000 Ustaz. Masya Allah. Wujudnya 120.000. Kalau punya 500.000 bisa 4 Ustaz ya. Masya Allah. Loh, betul kan? Iya kan 120. Oh masih ada sisanya Ustaz. 20. Masih ada susu Ustaz. Masya Allah ada susunya. Bayangkan Nabi Musa 10 tahun gembala kambing. 8 tahun yang wajib, 2 tahun yang ihsan. Bayangkan ya, kalau sebulan dia itu gaji gembala kambing anggap 10 juta. Sebulan ya mah. Ustaz gembala kambing dulu Ustaz. Babak belur Ustaz. Anggap 5 juta lah. Kan kalau kambingnya jumlahnya 2.000 jemaah. Itu kambingnya mertuanya Nabi Musa, bisa bayangin ya. Itu selama 10 tahun berapa maharnya dia? Loh anak kok bicara kambing? Iya, tentang kehidupan Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa itu kalimur rahman. Susah hidupnya. Dan Fir'aun itu adalah musuh agama Allah dan musuh Allah. Dikasih kenikmatan. Makanya sebagian teman-teman yang hijrah ini, dia berpikir, Ustaz dulu pada waktu anak sebelum hijrah Ustaz, anak itu lancar rezeki Ustaz. Ketika anak di soft pertama sholatnya, kok tambah sulit rezekinya Ustaz. Apa anak kembali ke soft terakhir Ustaz ya? Supaya rezekinya lancar lagi. Ini bicara istidraj. Makanya kalau bicara orang yang dikasih nikmat sama Allah dalam posisi dia melakukan kemaksiatan. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbu
fa'lam annahu istidraj. Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada apa yang dia kasih, apa yang dia inginkan Allah kasih, padahal dia berada di atas kemaksiatan, maka ketahuilah itu yang namanya istidraj. Lalu Nabi membaca firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Itu orang-orang yang dikasih peringatan ya, lalu dia nggak mau dengarkan peringatan, itu ternyata nggak dikasih musibah jemaah. Kalau bicara istidraj, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan buat dia, pintu-pintu nikmat buat dia. Sampai tatkala dia bersenang-senang dengan kenikmatan itu, lupa dengan peringatan-peringatan Allah, dicabut nyawanya dalam kondisi belum siap-siap. Makanya orang yang mati mendadak dalam kondisi masih berbuat maksiat itu istidraj. Tapi kalau dikasih penyakit sama Allah, kemudian dia nggak langsung mati, dia punya kesempatan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin tanda istidraj ketika harta yang diberikan membuat dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Yang awalnya di soft pertama jadi di soft terakhir. Yang awalnya kajian online. Antum lihat, anak kok jarang kajian ya setelah bisnis anak semakin banyak. Yang ditakutkan itu menjadi tanda istidraj. Allah kalau cinta sama hambanya itu dikasih bala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dikasih bala. Makanya orang yang paling dahsyat balanya itu siapa? Para nabi. Para nabi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Nggak ada. Jadi kalau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ditimbang dengan seluruh para nabi, Nabi kita lebih mulia dari mereka semuanya. Tapi ternyata Allah berikan bala yang lebih dahsyat kepada beliau. Sampai salah satu sahabat pernah mengunjungi Nabi SAW ketika sakit ya. Demam beliau. Demam dengan demam yang sangat parah sekali ya. Sahabat itu megang selimutnya Nabi SAW itu panas ya. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah innaka tu'akwa'kan syadidan. Ya Rasul panasmu ini parah banget gitu. Naam kata Nabi SAW, inni u'akwa'kar rajulaini minkum. Panasku ini panasnya 2 orang di antara kalian. Kok bisa ya Rasulullah? Apakah karena engkau akan mendapat pahala double? Iya kata Nabi SAW. Jadi buat para jamaah dan para suami istri ya, hendaklah saling mengingatkan. Ada yang suaminya semakin kaya, semakin tinggi jabatannya, ternyata semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka tolong diingatkan. Ada istri-istri yang ketika miskin, puasa Senin Kemis ya, Masya Allah, tapi ketika Allah berikan kekayaan, puasa Ramadan kadang-kala utangnya belum dibayar. Sampai saat ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.